syukran lillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu Adam laisa yajri alaihi min khisali ghairi usrin ulumun batha wa du'aun najal wa ghursun nakhli was sadaqat tajri wa ra'atu masyafin wa ribati sukrin wa hufri bi'rin au ajra'in nahrin wa baitin lagharib banahu ya'wi ilaihi au bina'u mahalin dukira wa ta'limu liqur'anil karim fakhudha min ahaditsin bihisrin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah kali ini saya akan memberikan tips daripada Allah kepada Rasulnya, dari Rasulnya kepada untuk umatnya. Ada amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang sangat teristimewa, yaitu di mana pahalanya ini tidak akan terputus, artinya terus menerus ngalir pahalanya hatta sampai kita ke alam kubur, sampai kita ke alam barzakh, sampai kita ke alam hisab, sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ada. Pengen tahu apa saja amalan-amalan yang sangat istimewa sekali ini. Di antaranya ini dijadikan motivasi buat dasar pondasi amalan kita ketika kita akan datang ke kehidupan di kemudian hari, yaitu alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguatkan dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam, ketika sudah mati ibnu Adam, maka laisa yajri, tidak ada satupun yang akan dilaksanakan ketika kehidupan di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya putus sudah amalan-amalannya, sholatnya sudah tidak dikerjakan, ibadah hajinya sudah tidak dilaksanakan, puasanya tidak bisa lagi kita laksanakan, dan lain sebagainya ibadah-ibadah. Tetapi walaupun tidak kita kerjakan, tetapi kita pernah mengamalkannya. Apa itu? Sangat saya pengen tahu. Yang pertama, bentuknya adalah yang sangat mengalir terus menerus. Ini berbentuk sodakoh jariyah, namanya sodakoh, tapi berbentuknya sifatnya jariyah, artinya yang mengalir terus, bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang hidup. Yang pertama ini ada 4 poin. Pertama dulu, semuanya jumlahnya ada 10. Yang pertama, yang paling hebat ini wakfu limashafin, mewakafkan Al-Quranul Karim atau mashaf Al-Quranul Karim, lembaran-lembaran Al-Quranul Karim atau bagian-bagian daripada surat Al-Quranul Karim, dia wakafkan di pondok pesantren. Nah ini, dia wakafkan di masjid, dia wakafkan di musola, dia wakafkan di majelis taklim dan lain sebagainya, untuk manfaat orang-orang yang akan membaca. Tetapi guru saya pernah bilang, secara mewakafkan Al-Quran itu yang paling utama sekali, yang mana kita harus dahulukan. Kata guru saya dalam bahasannya, di mana kalau kalian ajam untuk mewakafkan Al-Quranul Karim, yang pertama jangan kau dulu wakafkan ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, tapi yang pertama ingat, yaitu sasaran yang paling hebat adalah ke pondok pesantren, baik itu pondok pesantren salafi atau modern. Tapi yang paling utama adalah pondok pesantren as-salafiyah. Kenapa? Itu yang sangat paling utama, karena anak pondok pesantren salafiyah itu selama 24 jam itu dia kelakuannya, baik itu tidur, bahkan khususnya mengaji sama guru, mengaji sendiri,
itu akan Al-Quran itu selalu dibaca setiap saat ba'da sholat fardu 5 waktu. Nah, kita sasarannya Al-Quran. Ketika di pondok pesantren itu sudah ada Al-Quran, maka dia akan baca Al-Quran itu. Ketika selalu dibaca Al-Quran itu, maka pahalanya terus menerus akan mengalir kepada orang yang mewakafkan Al-Quranul Karim. Artinya 24 jam itu tidak kosong daripada pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sasaran yang paling utama. Tapi kalau wakapan di masjid, kadang-kadang ketemunya di masjid itu orang membaca Al-Quran di bulan puasa, atau di dalam hari Jumat doang, atau kadang-kadang ya kadang-kadang. Tetapi kalau di pondok pesantren ini sudah otomatis anak-anak santri ini pasti, apalagi malam Jumat pasti banyak orang semua pegang Al-Quranul Karim. Di antaranya membaca surat Yasin, Tabaruk dan lain sebagainya. Makanya para muhibin, para muhibat kalau mau donasi untuk sodakoh jariah khususnya wakofan Al-Quran, yuk nanti saya akan mengasih tips biar donasinya lurus, biar donasinya tepat sasaran. Maka saya beserta rekan Ikhwan, bahkan kakak saya, guru saya, di sini ada pondok pesantren Hidayatul Hasanah, di sini pondok pesantren As-Salafiyah, yaitu mengaji setiap 24 jam terus menerus ngaji, khususnya ngaji baik itu ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf dan lain sebagainya, bahkan ngaji alat. Bahkan ini anak santri waridnya nih, setiap pada sholat itu mesti dia balik ke kobongnya, balik ke tempatnya, balik ke pondoknya itu mesti baca Al-Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Terus dibaca, dia punya warid dan punya terus Al-Quran itu paling seminggu. Paling jago itu ini anak santri paling lambat, paling sebulan dia tamat. Tapi kalau sudah dia warid seminggu itu 1 kali hatam, 1 kali tamat, seminggu, 2 minggu, sebulan itu bisa 4 kali loh. Ini untung orang yang mewakafkan Al-Quranul Karim, baik itu untuk keluarganya, untuk orang yang meninggal, pahalanya ini akan terus mengalir, kenikmatan daripada keberkahan Al-Quranul Karim. Jadi saya sarankan nanti saya akan mengadakan nomor di deskripsi saya, yaitu TB Buhyadi Atmadkhon akan memberikan yaitu nomor rekening untuk donasi wakafan Al-Quranul Karim dan untuk pondok pesantren di sini. Insya Allah ibu bapak semua di mana saja berada akan selalu mendapatkan pahala jariah yang seperti mata rantai terus berputar selagi ini dunia masih, alam dunia ini masih ada. Itu yang paling utama. Yang kedua, wabina'u masjidin. Wakofan itu yang paling juga level kedua lah. Bina'u masjid, membangun masjid. Saya punya rezeki yang sangat luar biasa, saya akan membangun masjid sendiri misalnya. Itu paling hebat, dermawan. Atau ada pembangunan masjid, kita nempel-nempel saja di situ, belikan semen, belikan pasir dan lain sebagainya. Atau tidak usah beli material, langsung kasih uangnya ke donasinya gitu, ke donaturnya. Nah, ini nomor level kedua. Ada lagi yang unik di zaman sekarang itu, orang yang bisa mengambil air, manfaat daripada air. Ada air umum untuk kepentingan umum, wa hufri bi'rin. Hufri bi'rin itu dia panggil tukang bor, tukang air. Terus air itu dia niatkan sodakoh jariah untuk siapa saja yang memanfaatkan air di situ. Biasanya di tempat umum, misalnya di musola atau di pondok pesantren juga sama. Di pondok pesantren atau di masjid dan lain sebagainya, di jalan dan di masjid. Pokoknya setiap kita memberikan sedekah jariah, ketika air itu masih ngalir terus, dipakai terus, maka ini akan terjadi sangat luar biasa pahala-pahalanya. Yakin? Insya Allah kita akan mendapatkannya kalau kita melaksanakannya. Terus ada lagi yang kayaknya sepele, wagorsi sajarin. Ini kita nanam pohon, 1 pohon saja kita tanam. Niatkan, ya Allah, ini saya tanam pohon, Engkau